sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir itu dengan mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan peran pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berubah dalam adanya. Kandungan hukum yang ketiga adalah hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu seperti berikut. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, syariat atau ibadah. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti. Akidah adalah keyakinan yang terpancar kuat di dalam hati. Syariat, hukum ini mengatur tentang cara tata ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Yang ketiga, akhlak. Akhlak selain berisi hukum tentang akidah atau ibadah, Al-Quran juga berisi hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku. Yang kedua, kita akan bahas tentang hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian yang paling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah. Yang kedua, matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang ketiga, rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Yang kedua, kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran yang harus dijadikan sandaran, berikutnya adalah hadis sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wa ta'alakumu Rasulullah faquluhu wa ma ta'alakum anhu waritahu wattaqullah innallaha shadidul iqab." Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, iya, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Yang ketiga, kita akan membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah SWT bertugas menjelaskan ajaran yang diberikan Allah melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4 hadis sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya, ayat Al-Quran yang memerintah sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbuka karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misal, dalam Quran surat At-Taubah ayat 9 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Apakah
Ada yang ingin bertanya lagi?